Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, keluarga negaraan. Di sini kami akan membawakan tema atau mempresentasikan tema yang berjudul negara dan juga warga negara. Adapun dari kami diantaranya yang beranggota yang pertama saya sendiri Ahmad Hizbul Islam, kemudian yang kedua ada Muhammad Rian Fahmi, kemudian ada Muhammad Ilmi Santriawan, dan juga ada Rizky Haji Pambudi. Silahkan untuk yang pertama dibacakan atau dipresentasikan oleh rekan kami, yakni Mas Ilmi Santriawan. Dipersilahkan. Yang pertama, ada hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Selain memuat aturan dalam bernegara, UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara hingga ke tingkat individu. Semua itu meningkat dan tercantum dalam sejumlah pasal dalam UUD 1945. Profesor Dr. Noto Nagoro menyebutkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 25 hingga 35 UUD 1945. Hak warga negara menurut UUD 1945 meliputi yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertanyakan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat pertama. Yang ketiga, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang keempat, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat pertama. Yang kelima, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Yang keenam, hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat pertama. Yang ketujuh, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Rian Fahmi. Sementara kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi yang pertama, wajib mentaati hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang pertama, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nomor 2, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28C ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 28C ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Aji Pambudi. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 26. Menurut pasal tersebut, mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota suatu negara disebut warga negara. Berikut bunyi UUD 1945 pasal 26. 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pengertian warga negara selain diatur dalam UUD 1945 pasal 26, warga negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berikut pengertian warga negara menurut undang-undang tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 4. Warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. F. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. H. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. I. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. J. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. K. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. L. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. M. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Syarat utama negara merdeka yaitu harus punya wilayah berdirinya suatu negara. Kemudian yang kedua ada rakyat yang menetap. Kemudian yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat. Nah, warga negara yaitu seorang yang bertempat tinggal di sebuah wilayah negara tertentu yang punya status sebagai warga negara asli. Nah, warga negara ini ada dua, yakni ada warga negara dalam tanda kutip asli dari warga negara itu, kemudian ada warga negara asing atau yang dari luar. Nah, untuk warga negara ini penetapan dikatakan untuk seseorang menjadi warga negara tertentu ada dua asas. Yang pertama yaitu adalah asas ius sanguinis, yakni kelahiran anak yang menjadi warga Indonesia berdasarkan negara orang tuanya. Seperti contoh yang kita anut di Indonesia. Kemudian yang kedua ada asas ius solia, yang dimana anak ini kelahirannya di Amerika, maka dia bisa dikatakan warga negara Amerika karena berdasarkan kelahirannya di Amerika. Kemudian ada naturalisasi yang akan kita bahas.
naturalisasi atau kewarganegaraan, yakni adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Republik Indonesia yang ingin masuk ke Indonesia, itu naturalisasi. Kemudian adapun prosedur administrasi atau naturalisasi tersebut adalah orang asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Permohonan naturalisasi yang kemudian nanti dikabulkan, dalam permohonan dikabulkan, Presiden menetapkan keputusan Presiden dan memberitahu secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 hari. Kemudian menurut keputusan yang disampaikan kepada pejabat untuk teruskan kepada pemohon dan disalinkan dan disampaikan kepada Menteri, Pejabat, dan Perwakilan Negara kepada pemohon. Kemudian si pemohon atau orang yang akan naturalisasi ke Indonesia ini mengucapkan sumpah atau janji setia dengan cara pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan keputusan Presiden dikirim kepada pemohon atau orang yang ingin dinaturalisasi di Indonesia. Kemudian bagaimana kalau pemohon yang ditolak untuk naturalisasinya? Nah, untuk pemohon yang ditolak naturalisasinya, dalam hal permohonan ditolak, Presiden akan memberikan konfirmasi kepada Menteri bahwa penolakan disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada pemohon untuk kemudian pejabat dalam waktu paling lambat 3 bulan akan mengkonfirmasi pemohon atau orang yang ingin dinaturalisasi tapi tidak bisa berhasil untuk dinaturalisasi di Indonesia. Nah, kita ambil contoh seperti mungkin yang pernah ramai dibicarakan atau diperbincangkan, pemain sepak bola yang dinaturalisasi ke Indonesia. Apakah perlu sampai dinaturalisasi pemain dari luar negeri untuk di Indonesia sebagai tenaga ahli, misal untuk menguatkan klub sepak bola? Menurut penuturan salah satu mantan pelatih AT19 yang pernah menjuarai AFF pertama di Asia, Indonesia menjadi juara 1, hal itu tidak perlu dilakukan karena kompetensi dan juga kemampuan anak-anak Indonesia itu sudah mencukupi untuk hal sumber daya manusianya. Maka menurut Indra Safri, naturalisasi yang seperti demikian itu tidak perlu untuk dilakukan karena kita punya banyak kompetensi yang sumber daya manusianya cukup mencukupi untuk bisa kita didik dan kita bina supaya bisa mendapatkan hasil yang tentunya optimal. Nah, kemudian selanjutnya ada pengumuman. Setelah dia dinaturalisasi dan berhasil, Menteri akan mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam berita negara Republik Indonesia. Nah, pengumuman ini dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji diterima. Kemudian bagaimana sih ke suatu warga negara itu bisa kehilangan status kewarganegaraan? Nah, warga negara Indonesia misalnya dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan karena yang pertama pasti memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Kemudian tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Kemudian yang ketiga dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan tentunya sudah di atas umur 18 tahun. Kemudian selanjutnya masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden secara sukarela. Kemudian bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia 5 tahun dan dia kemudian menjadi warga negara sana. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.